Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Kembali lagi bersama Miss Lili dalam video pembelajaran tematik. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah teman-teman, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu agar apa yang teman-teman pelajari hari ini Allah berikan kemudahan. Mari teman-teman kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Miss Lili akan menjelaskan materi yang terdapat pada tema 3E, yaitu energi dan perubahannya. Masuk kepada subtema 3, yaitu energi alternatif. Pembelajaran 5 dan 6. Mari teman-teman kita belajar dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami perlunya membiasakan diri untuk menggunakan energi alternatif dengan benar. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan sikap terpuji dalam menjaga lingkungan dengan membatasi penggunaan plastik dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami kembali perhitungan bilangan jam pada suatu kegiatan dengan tepat. Oke teman-teman, pembahasan materi yang pertama yaitu energi alternatif. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif merupakan semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Energi alternatif harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bahan bakar fosil, yaitu dengan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti yang disebabkan bahan bakar fosil. Nah, seperti contoh berikut ini ya teman-teman. Yang pertama, sumber energi alternatif panas bumi. Sumber energi alternatif panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari alam bumi. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, di Indonesia teman-teman telah berdiri banyak PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Salah satunya adalah PLTP Sibayak yang berada di Sumatera Utara. Berikutnya, teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Di sini ada sumber energi alternatif biomasa. Sumber energi alternatif biomasa merupakan massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Pemanfaatannya dapat dibakar langsung atau diubah terlebih dahulu ke bahan lain agar pembakarannya menjadi lebih mudah. Nah, proses pengubahan ini dapat menghasilkan gas yang disebut biogas. Selanjutnya adalah sumber energi alternatif etanol. Nah, teman-teman, seperti yang terlihat pada gambar ya, bahwa sumber energi alternatif etanol merupakan sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan
seperti pada tanaman gandum dan jagung, di mana tanaman gandum atau jagung yang sudah difermentasi bisa diubah menjadi bahan bakar bioetanol. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian adalah sumber energi alternatif yang keempat, yaitu sumber energi alternatif gelombang laut. Gelombang laut dapat diubah menjadi energi listrik, yaitu aliran gelombang laut digunakan untuk memutar turbin. Kemudian lantas memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, teman-teman, berikut adalah briket sebagai pengganti BBM dan gas LPG. Seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman, kompor biasanya menggunakan bahan bakar minyak tanah dan bahan bakar gas LPG. Bahkan saat ini ada juga kompor yang berbahan bakar briket. Apakah teman-teman tahu apa itu briket? Briket merupakan salah satu sumber energi alternatif. Fungsi briket yaitu sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah dan gas LPG. Briket dapat dibuat dari sekam padi, jerami, serbuk gergaji, batok kelapa, dan dedaunan ya teman-teman. Briket dapat dibuat dengan mudah. Briket ini dinamakan briket bioarang. Nah, adapun cara pembuatan briket adalah sebagai berikut. Berikut adalah alat dan bahan yang bisa teman-teman gunakan dalam pembuatan briket. Yang pertama ada drum atau kaleng, ada tongkat kayu untuk mengaduk-aduk limbah, ada ember, lumpang, dan alu, ada baskom, ada cetakan sederhana, kemudian karung sebagai alas untuk menjemur adonan, ada limbah organik, ada tepung kanji, ada air panas. Cara membuat briket yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah lubangi drum atau kaleng sebesar 25 cm. Bagian bawah dibiarkan terbuka dan ditaruh di atas pasir agar udara tidak bisa masuk. Langkah yang kedua, masukkan limbah organik melalui lubang. Siram sedikit minyak tanah, lalu dibakar. Api dan asap keluar dari lubang sehingga menghalangi udara masuk. Selama pembakaran, limbah organik dimasukkan sedikit demi sedikit melalui lubang agar tidak padam sambil diaduk dengan besi atau kayu ya teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga, setelah api mati dan limbah berubah menjadi arang, tumbuk menggunakan lumpang dan alu hingga menjadi tepung arang. Selanjutnya, kumpulkan tepung arang yang terbentuk pada tempat khusus, misalnya ember. Kemudian langkah yang keempat, masukkan kanji ke dalam baskom, lalu encerkan dengan air panas hingga terbentuk adonan kanji. Langkah yang kelima, campurkan adonan kanji dengan tepung arang sehingga menjadi adonan yang lengket. Nah teman-teman, kemudian adonan diaduk-aduk dengan menggunakan tongkat atau kayu atau sendok besar ya. Langkah yang keenam, setelah adonan jadi, cetak adonan dengan bentuk sesuai dengan cetakan sederhana. Kemudian jemur selama 2-3 hari. Nah ini adalah langkah-langkah pembuatan briket ya teman-teman. Nah teman-teman, briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak dan gas LPG ya teman-teman.
Nah, selain memiliki beberapa kelebihan, ada juga loh beberapa keuntungan yang diperoleh dari menggunakan briket. Yaitu yang pertama, hemat dan ekonomis ya. Karena briket diorang menghasilkan energi panas tinggi dan tahan lama sehingga lebih ekonomis dan lebih hemat. Selain itu, harganya juga lebih murah bila dibandingkan dengan minyak tanah atau arang biasa. Kemudian yang kedua, aman dan ramah lingkungan ya teman-teman ya. Ya, kenapa aman dan ramah lingkungan? Karena tanpa menggunakan bahan kimia. Pada saat digunakan, abunya tidak berterbangan ya, tidak berasap, sehingga tidak mengeluarkan bau menyengat yang dapat mengganggu kesehatan maupun lingkungan. Selanjutnya adalah aman dan praktis ya, karena kompor briket pada saat digunakan tidak menimbulkan resiko ledakan ya, dan mudah perawatannya dan tidak meninggalkan noda hitam pada alat-alat dapur yang digunakan. Dan yang terakhir, dapat mengurangi limbah ya teman-teman ya, karena briket diorang dapat dimanfaatkan dengan limbah pertanian, misalnya sekam padi, jerami, atau misalnya dedaunan, sehingga dapat mengurangi limbah. Nah teman-teman, itulah manfaat atau keuntungan dari menggunakan briket. Oke teman-teman, briket kan dapat mengurangi sampah ya teman-teman. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Ya, memang briket dapat mengurangi sampah ya teman-teman ya. Karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji, sabut kelapa, dedaunan, dan lainnya. Penggunaan briket atau energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan dan juga dapat mengurangi sampah ya teman-teman. Pengurangan sampah sangatlah bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Menggunakan energi alternatif termasuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan kita, agar kehidupan menjadi lebih baik di masa depan. Nah teman-teman, bagaimana cara mengurangi sampah yang bisa teman-teman lakukan di lingkungan sekitar? Apa yang dapat teman-teman lakukan untuk mengubahnya? Apakah teman-teman mau melaksanakannya sebagai bentuk kewajiban menjaga lingkungan? Nah teman-teman, saat ini kita dihadapkan dengan permasalahan tentang sampah. Karena sampah di mana-mana ya teman-teman. Sampah di mana-mana malah semakin menumpuk dan semakin banyak. Ya, semakin bau di tempat akhir pembuangan sampah. Sampah terlihat semakin menumpuk dan menggunung ya teman-teman. Nah, maka kita harus berusaha mengurangi penggunaan barang yang bisa mengakibatkan sampah yang tidak mudah membusuk. Nah, bagaimana caranya? Baik teman-teman, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Langkah yang pertama, teman-teman dapat menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang. Yang kedua, biasakan menggunakan atau membawa botol minum isi ulang. Yang ketiga, gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Yang keempat, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Dan yang kelima, membuang kertas jika kedua halaman sudah terpakai atau terisi. Nah, jadi jika teman-teman melihat sampah di sekitar teman-teman atau di depan rumah, langsung dibuang ya teman-teman, jangan dibiarkan menumpuk ya. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh yang dapat teman-teman lakukan dan upayakan untuk menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan di sekitar kita bersih dan nyaman.
Baik teman-teman, berikut ini soal tentang briket. Soalnya tentang menghitung bilangan jam ya teman-teman. Ya, menghitung bilangan jam pada suatu kegiatan. Berikut adalah soalnya ya teman-teman. Kakak berlatih memasak menggunakan briket. Sebuah briket dapat menyala selama 3 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 10.30 menit, pertanyaannya pukul berapa briket akan habis? Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa menuliskan dulu ya. Kita diketahui kakak mulai memasak menggunakan briket pada pukul 10.30 menit. Kemudian lama briket menyala selama 3 jam. Yang ditanyakan, pukul berapa briket akan habis? Nah, lalu kita jawab ya teman-teman ya. Nah, kita waktu mulai memasak ditambah lamanya waktu memasak. Ya, oke. Waktu mulai memasak pukul 10.30 menit ditambah lamanya waktu memasak yaitu 3 jam. Nah, teman-teman di sini kita bisa buat oret-oretan ya teman-teman ya. Maka kita dapat menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Pukul 10.30 menit ditambah 03.00. Nah, teman-teman jangan lupa ya di sini harus sejajar ya. Satuan menit dan satuan jamnya juga harus sejajar. 30. Nah, di sini tambah 00.30 ya teman-teman. Kemudian 10 ditambah 03.13 ya. Jadi jawabannya adalah 13.30 menit ya. Maka kesimpulannya briket akan habis pada pukul 13.30 menit. Nah, seperti ini ya teman-teman cara menyelesaikannya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Miss Lily jelaskan. Baik teman-teman, selesailah sudah penjelasan materi hari ini. Selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan soal berikut ini. Untuk mengukur pemahaman teman-teman pada materi hari ini, teman-teman mengerjakan 5 soal ya teman-teman ya. Soalnya berkaitan tentang energi alternatif, yaitu tentang materi briket. Silakan mengerjakan. Teman-teman salin di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya teman-teman. Kemudian kumpulkan melalui Google Classroom. Oke. Miss Lily ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hebat, yang luar biasa dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Miss Lily akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.